Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafa Khairunisa dengan NIM 2401422027. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah konsep pembelajaran seni rupa yang diampu oleh Bu Rati dan Pak Ifdik. Di dalam video presentasi ini berisi tentang penjelasan mengenai analisis pendekatan pembelajaran seni rupa yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Nah, sebelum masuk pembahasan, apa sih pendekatan pembelajaran seni rupa dan ada berapa? Berikut pembahasan singkat mengenai pendekatan pembelajaran di seni rupa. Yang pertama, ada disiplin based art education. Disiplin based art education adalah pendekatan dalam pendidikan seni yang menekankan pengajaran seni rupa melalui 4 disiplin utamanya, yaitu sejarah seni, kritik seni, estetika, dan praktek seni itu sendiri. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan siswa pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang seni melalui berbagai perspektif akademik dan praktis. Lalu yang kedua ada self-expression art education, adalah pendekatan dalam pendidikan seni yang menekankan pentingnya ekspresi pribadi dan kreativitas individu. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu siswa menemukan dan mengembangkan suara unik mereka melalui seni, menganggap bahwa seni adalah medium yang kuat untuk komunikasi pribadi dan emosional mereka. Yang ketiga ada visual culture art education. Visual culture art education adalah pendekatan dalam pendidikan seni yang menekankan pentingnya mempelajari dan memahami budaya visual yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk tidak hanya seni tradisional, tetapi juga media massa seperti iklan, film, televisi, fotografi, desain, dan teknologi digital. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan literasi visual serta kemampuan untuk menganalisis dan menginterpretasi pesan visual yang mereka temui dalam berbagai konteks budaya. Lalu yang terakhir ada multicultural art education, adalah pendekatan dalam pendidikan seni yang menekankan pentingnya memahami dan menghargai beragam budaya melalui seni. Pendekatan ini sendiri bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif dan tradisi artistik dari berbagai budaya ke dalam kurikulum seni dengan tujuan mempromosikan pemahaman antar budaya, inklusivitas, dan penghormatan terhadap keberagaman. Setelah kita mengetahui apa itu pendekatan di pembelajaran seni rupa, saya akan menjelaskan apa tuntutannya yang berkaitan untuk abad 21 ini, yaitu implementasi dalam pembelajaran dan cara penerapannya. Contoh penerapannya. Nah, yang pertama itu disiplin based art education. Implementasi dalam pembelajaran abad 21-nya itu yang pertama pada integrasi teknologi, yaitu menggunakan alat digital untuk penelitian sejarah seni dan pembuatan karya seni digitalnya. Lalu pada platform online untuk kritik seninya. Yang kedua itu pendekatan interdisipliner, adalah dimana menghubungkan seni dengan disiplin ilmu lainnya seperti sejarah dan literatur, sains, serta teknologinya. Lalu yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek, di mana mendorong proyek kolaboratif yang menggabungkan elemen dari semua disiplin pendekatan ini, pendekatan disiplin based art education. Lalu yang keempat ada fokus pada keterampilan abad 21, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta pemecahan masalah dan kreativitas yang telah relevan dengan dunia kerja dan kehidupan modern ini. Lalu contoh penerapan pada
pendekatan ini, disiplin based art education ini, yang pertama itu ada proyek sejarah seni, di mana siswa membuat presentasi tentang gerakan seni tertentu dan dampaknya pada masyarakat saat itu. Lalu ada sesi kritik seni, di mana siswa membawa karya seni mereka untuk dianalisis dan didiskusikan dalam kelompok menggunakan terminologi kritis. Lalu yang ketiga ada diskusi estetika, yang dimana siswa berdebat tentang apa yang membuat sesuatu dianggap seni dengan menggunakan teori-teori yang estetika. Lalu yang terakhir itu ada workshop praktik seni. Siswa belajar teknik-teknik baru seperti lukisan digital, patung, atau instalasi multimedia. Nah, yang kedua, pendekatan yang kedua itu self-expression art education, yang dimana implementasi dalam pembelajaran abad 21-nya itu sendiri. Yang pertama sama integrasi teknologi, di mana alat digital dimanfaatkan dan media baru seperti art dan media baru untuk ekspresi artistik, di mana seperti seni digital, animasi, dan media sosial sebagai platform untuk berbagi karya. Lalu yang kedua itu pembelajaran sosial dan emosional, di mana menggunakan seni sebagai alat untuk mengajarkan keterampilan sosial dan emosional seperti rasa empati, kesadaran diri sendiri, dan manajemen stres, manajemen tekanan batin. Lalu yang ketiga interdisipliner, ya, bersama semua, menghubungkan proyek seni dengan disiplin ilmu lain seperti sastra, psikologi, dan sosiologi untuk eksplorasi yang lebih mendalam. Lalu yang proyek kolaboratifnya itu sendiri mendorong kolaborasi antara siswa untuk menciptakan karya seni bersama yang mencerminkan perspektif dan pengalaman yang kolektif. Lalu contoh penerapan pendekatan ini, self-expression art education ini, contohnya seperti jurnal seni pribadi, di mana setiap siswa membuat jurnal seni mereka yang dibebaskan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka melalui gambar, lukisan, atau kolase. Lalu yang kedua, proyek seni bebas, di mana siswa diberi kebebasan untuk memilih proyek seni yang mencerminkan minat dan pengalaman pribadi mereka masing-masing. Lalu ada sesi refleksi, siswa berbagi dan mendiskusikan karya seni mereka dengan teman sekelas, yang dimana menciptakan ruang untuk refleksi dan umpan balik konstruktif. Lalu yang keempat itu integrasi media baru, yaitu menggunakan teknologi seperti tablet dan aplikasi seni digital untuk menciptakan karya seni yang inovatif dan relevan dengan dunia digital saat ini. Lalu yang pendekatan ketiga yaitu visual culture art education, yang dimana implementasi pendekatan ini di abad 21 itu ya sama ya, integrasi. Yang pertama itu integrasi teknologinya, dimana teknologi digunakan berupa digital dan internet untuk mengakses, menganalisis, dan memproduksi karya visualnya. Yang untuk pembelajaran interdisiplinernya itu seperti menggabungkan elemen dari berbagai disiplin ilmu seperti studi media, komunikasi, sosiologi, dan antropologi. Lalu yang kritik media sosialnya itu seperti siswa diajarkan untuk memahami dan mengkritisi konten visual yang ada di platform media sosial dan sosmed. Lalu yang proyek berbasis masalah itu, siswa didorong untuk menyelesaikan masalah nyata melalui analisis dan produksi visualnya. Dan untuk contoh penerapannya itu yang pertama analisis iklan, di mana siswa menganalisis iklan untuk memahami pesan tersirat, teknik persuasif yang diajarkan, dan dampak pada konsumen. Lalu yang kedua ada proyek fotografi, di mana siswa mengambil foto yang menggambarkan isu sosial tersebut dan mendiskusikan maknanya dalam konteks budaya. Yang ketiga itu kritik media sosial, di mana siswa mengeksplorasi bagaimana platform media sosial digunakan untuk membuat opini publik dan identitas individu. Yang keempat ada studi film,
di mana menonton dan menganalisis film untuk memahami bagaimana narasi visual digunakan untuk menyampaikan pesan dan emosinya. Lalu yang multikultur, yang pendekatan yang terakhir, yang keempat, multikultural art education, di mana implementasi di pembelajaran abad 21 ini yang pertama itu integrasi teknologi. Internet digunakan juga teknologi digital dan untuk akses karya seni dari berbagai budaya dan untuk memfasilitasi kolaborasi antar budaya. Yang kedua ada pendekatan interdisipliner, menggabungkan pendidikan seni dengan studi lainnya, sosial, sejarah, dan bahasa untuk memberikan konteks yang lebih luas antar budaya. Lalu proyek kolaboratif, di mana kolaborasi siswa dari berbagai latar belakang itu dipadukan untuk menciptakan karya seni yang mencerminkan keberagaman yang lebih perspektif. Lalu ada pembelajaran berbasis proyek, di mana menggunakan proyek seni untuk mengeksplorasi isu-isu multikultural dan mempromosikan pemahaman mendalam tentang konteks budaya, antar budaya. Lalu untuk contoh penerapannya itu studi seni dunia. Yang dimaksudkan itu adalah siswa mempelajari seni dari berbagai budaya seperti seni-seni di benua lainnya yang seperti seni Afrika, Asia, Amerika, dan serta bagaimana seni tersebut mencerminkan nilai-nilai dan tradisi budaya mereka, budaya luar Indonesia. Lalu yang kedua itu proyek seni inklusif, di mana siswa menciptakan proyek seni yang mengeksplorasi identitas budaya mereka sendiri dan berbagi cerita mereka melalui pameran atau presentasi. Lalu yang ketiga diskusi kritis, di mana mengadakan diskusi kelas tentang bagaimana seni dapat digunakan untuk mengatasi stereotip budaya dan mempromosikan keadilan sosial. Lalu yang terakhir ada kolaborasi global, di mana menggunakan teknologi untuk menghubungkan dengan siswa dari negara-negara lain dan bekerja sama dalam proyek seni yang multikultural. Ya, dari semua itu saya dapat menarik kesimpulan, yaitu pendekatan disiplin based art education itu mengajarkan seni sekaligus mengembangkan keterampilan penting untuk sukses di abad 21. Lalu yang self expression art education itu relevan untuk pendidikan seni modern karena menekankan kreativitas, ekspresi pribadi, dan pengembangan diri untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan motivatif. Lalu yang visual culture art education itu berfokus pada literasi visual dan analisis budaya populer yang mempersiapkan siswa untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia visual yang lebih kompleks. Lalu yang terakhir itu multicultural art education, di mana pendekatan ini penting dalam pendidikan seni modern karena mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya serta memperkaya pengalaman artistik siswanya dan membangun keterampilan sosial serta kesadaran global secara global yang diperlukan di abad 21 ini. Ya. Baiklah, saya telah menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.